Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan 102, kembali lagi di Arut Podcast KPPN Pangkalan Bun. Apa kabar Bu Hanpihan? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di sini saya Lucky Herrera atau biasa dipanggil Lucky akan menemani kawan-kawan semuanya dalam bincang-bincang di Arut Pods edisi ke-24 mengenai pembiayaan kredit usaha rakyat untuk UMKM naik kelas. Jadi kita akan ngobrol santai nih mengenai seluruh rangkaian pembiayaan KUR untuk UMKM. Nah, agar informasi yang didapatkan lebih akurat dan kredibel tentunya ya. Jadi saya di sini ditemani oleh penyalur pembiayaan KUR dari Bangkalteng Cabang Pangkalan Bun, yaitu Bapak Dolvi Pemberiano. Terima kasih Bapak sudah hadir. Apa kabar Bapak? Kabar luar biasa. Terima kasih. Selamat mantap sekali. Sore teman-teman 102. Sore Bapak. Baik kawan 102, sekarang kita akan memasuki pembahasan nih mengenai penyaluran KUR. Sebenarnya kita mungkin sering mendengar ya kalau pinjaman itu ribet, berkas-berkas yang harus disampaikan itu juga kayaknya terlalu banyak. Nah, untuk penyaluran KUR sendiri ini seperti apa ya Pak? Apakah memang banyak hal yang perlu dipersiapkan dulu sebelum pengajuan? Oke, terima kasih Bu Lucky. Pertama-tama perkenalkan kami dari Bangkalteng. Berterima kasih atas undangan dari KPPN dalam rangka sosialisasi atau menyampaikan kegiatan tentang produk kredit usaha rakyat ini. Nah, untuk kredit usaha rakyat itu sendiri, sebenarnya pengajuannya tidak terlalu ribet. Yang pasti, UMKM atau pelaku usaha itu memiliki usaha. Itu satu, memiliki usaha. Di sana tentu ada perizinan dan lain sebagainya, tempat usaha. Nah, di sini yang pasti kita akan lakukan penilaian tersendiri sehingga nanti proses di bank tentu menjadi lebih cepat. Oke. Simpel sebenarnya. Jadi yang penting tadi ada tempat usahanya, ada izin usahanya dan nanti akan dinilai. Oh iya, seperti itu Bu. Izin Pak, kalau boleh tahu seberapa banyak UMKM di Kota Waringin Barat yang sudah mengajukan pembiayaan KUR? Kira-kira aja nggak apa-apa Pak? Oh iya, terima kasih Bu. Jadi di Kota Waringin Barat ini kita sangat bangga ya, karena memang UMKM cukup banyak. Namun di Bangkalteng sendiri yang mengajukan KUR itu juga sangat banyak. Saya mungkin tidak bisa bilang satu persatu, yang pasti ratusan lah. Ratusan UMKM sudah mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bangkalteng. Dan kami sebagai bank milik daerah tentu sangat mensupport kegiatan UMKM, apalagi dengan adanya penyaluran KUR ini, dari bantuan dari pemerintah, program KUR ini sangat besar dampak bagi masyarakat. Dan di sini tentu ekonomi juga bergerak, masyarakat juga bisa merasakan efek dari apa yang sudah kita laksanakan, sehingga program dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan perekonomian daerah itu bisa sama-sama kita laksanakan dengan baik. Demikian Bu. Oke. Tadi kan disebutkan sama Pak Dolvi itu berbagai macam jenis usaha. Yang penting yang pertama adalah ada usahanya, ada izin usahanya. Nah, kalau boleh tahu ini rata-rata di Kota Waringin Barat UMKM jenis usaha apa yang sudah banyak ngajuin Pak? Oke, terima kasih Bu Lucky. Jadi di Kota Waringin Barat ini jenis usaha sangat banyak dan bervariasi. Semua jenis usaha kami lihat sudah mengajukan atau sudah kita biayai program KUR di Bangkalteng. Baik itu dari sektor perdagangan, dari sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, menjangkau hampir semua lapisan usaha, jenis usaha, pelaku usaha, sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Jadi demikian. Oh, jadi memang berbagai macam jenis usaha bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Nah, kalau bunganya sendiri boleh tahu nggak Bapak? Boleh, karena memang bunga KUR ini kan sudah programkan pemerintah ya? Ya, disampaikan dan ditetapkan oleh pemerintah. Iya, betul. Bunga KUR ini sendiri tentu sangat mudah dan ringan lah buat masyarakat, menjangkau masyarakatnya. Bunga saat ini berkisar di 6%. Oh, ya, 6% ya Pak ya? 6% per tahun. Ya mungkin boleh dibilang 6% itu udah cukup sangat-sangat rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Ya betul. Oke. Nah, kalau misalnya
ada nih UMKM yang berminat, usahanya ada, oke, lihat bunganya juga, wah cocok nih. Nah dari sisi Bangkalteng yang sendiri, analisis seperti apa sih Pak yang boleh dibilang yang akan menggolkan pembiayaan itu Pak? Nah, terima kasih Bu. Jadi program KUR ini sendiri sudah adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menjangkau sektor usaha yang visible namun belum bankable. Nah, jadi kita tentu sangat mendukung program pemerintah tersebut. Makanya dengan adanya program KUR ini, seluruh pelaku usaha yang kita nilai visible namun belum bankable tentu bisa kita berikan fasilitas pinjaman tersebut. Nah, tentu di bank sendiri ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan untuk bisa menerima pelaku usaha, bisa kita berikan pinjaman kepada pelaku usaha tersebut. Pertama, seperti saya katakan tadi, usahanya ada. Kedua, kita lakukan verifikasi tentang kondisinya, seperti apa, kita cek secara online apakah yang bersangkutan ini tidak pernah bermasalah di lembaga-lembaga keuangan sebelumnya. Nah, dari sini kemampuan pembayaran kembali atau dalam istilah perbankan itu repayment capacity seperti apa. Nah, di sini karena kita juga tidak ingin program yang sudah sangat baik oleh pemerintah ini dan juga dampak yang sangat besar manfaatnya ini disalahgunakan. Nah, karena tentu fungsi kita sebagai lembaga intermediasi ini ingin supaya semua sama menikmati, ada manfaatnya dan juga sama-sama menjaga. Nah, bagaimana sih program ini terus bisa berlanjut, ada manfaat positif baik pada pelaku usaha dan lain-lain sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang juga positif kepada daerahnya. Demikian Bu. Oke. Sangat informatif sekali ya kawan 102 apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dolfi. Ini selanjutnya nih Pak, saya ingin menanyakan bagaimana para pelaku UMKM dapat mendapatkan semua kemudahan dalam mengakses pembiayaan KUR? Apakah disediakan platform khusus yang untuk digunakan secara online ataukah para pelaku UMKM harus langsung mendatangi ke Bangkalteng? Oke. Terima kasih Bu Lucy. Untuk saat ini pelaku UMKM masih bisa melakukannya secara manual. Kita memang ada website Bangkalteng yang bisa diakses dimanapun selama masih ada kondisi jaringannya. Di sana akan terlihat beberapa produk-produk yang memang kita tawarkan kepada pelaku UMKM. Namun untuk KUR sendiri, pelaku UMKM saat ini kita harapkan ya mungkin hanya bisa datang ke kantor lah, bisa datang ke kantor secara manual atau jika memang beberapa pelaku UMKM itu kesulitan untuk misalnya karena tempatnya jauh dan lain sebagainya, petugas kita lah yang jemput bola. Nah, kita biasanya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kontribusi positif seperti pelatihan UMKM, pemasaran UMKM. Nah, di sanalah kami menawarkan atau mempromosikan dan mensosialisasi produk itu sendiri agar masyarakat mengenal, oh ini loh, kredit usaha rakyat itu tidak hanya ada di Bank Himbara, tapi juga ada di bank lainnya yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang tentunya tadi punya istilahnya usaha yang jelas, yang visible lah. Nah, disinilah fungsi kita. Jadi kita selain nasabah datang ke kantor, kita juga bisa melakukan kegiatan jemput bola. Oke. Sangat membantu sekali ya Pak. Betul. Maksudnya ini Bangkalteng benar-benar ngasih extra effortnya melalui layanan jemput bola. Ya. Terus ada juga tadi seperti pendampingan pemasaran produk UMKM ada apa. Nah ini untuk kawan-kawan 102 dan teman-teman UMKM ini bisa nih Bangkalteng ya membantu kalau misalnya teman-teman dari UMKM membutuhkan pembiayaan bisa nih menghubungi langsung ke Bangkalteng. Bisa jemput bola kalau misalnya lokasi teman-teman mungkin cukup jauh dijangkau ataupun bisa langsung mendatangi Bangkalteng terdekat dari teman-teman. Wah, terima kasih banyak ini Pak Dolfi. Sebelum kita closing nih kawan 102, kita masuk ke sesi quick fire ya kawan-kawan. Jawab cepat dalam 1 atau 2 kata. Siap? 1. Modal usaha atau mentor usaha. 2.
usaha kuliner atau usaha kreatif. 3. Pembukuan manual atau aplikasi digital. 4. Kunci sukses UMKM menurut Bang Kalteng adalah luar biasa. Terakhir, silakan Bapak Dolfi untuk memberikan closing statement bagi seluruh pelaku UMKM di lingkup KPPN Pangkalan Bun yang saat ini sedang berjuang memajukan usahanya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Luki. Halo, salam kawan-kawan 102. Terima kasih dari KPPN atas undangan hari ini. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh pelaku UMKM bahwa Bang Kalteng siap membantu UMKM untuk naik kelas. Silakan kepada seluruh pelaku UMKM untuk datang ke cabang Bang Kalteng terdekat, Capemnya maupun kantor kas untuk mengakses informasi tentang pinjaman kredit usaha rakyat. Kami selalu siap melayani dengan yang terbaik kepada seluruh pelaku UMKM. Harapannya dengan adanya program ini kita bisa sama-sama membuat UMKM ini naik kelas menjadi lebih baik sehingga perekonomian daerah bisa menjadi lebih maju. Kami sebagai bank daerah tentu ingin memberikan dampak positif untuk kemajuan daerah sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur dan seluruh bupati di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai bank daerah, kami harus mampu mendukung setiap program-program pemerintah yang tentu bertujuan baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, apalagi UMKM, karena UMKM ini adalah salah satu penggerak roda ekonomi daerah. Harapannya dengan adanya Bang Kalteng dan program kredit usaha rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah ini mampu membuat UMKM kita ini semakin maju, semakin naik kelas, dan semakin membuat perekonomian kita menjadi lebih baik. Salam UMKM naik kelas. Terima kasih. Wah, mantap sekali ini Pak Dolfi. Terima kasih banyak untuk pembicaraan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir di KPPN Pangkalan Bun di podcast kami, Bapak Dolfi Pemberiano, salah satu pemimpin bidang bisnis pada Bang Kalteng cabang Pangkalan Bun, atas informasi hari ini ya Pak. Sukses terus untuk Bang Kalteng dalam membangun ekonomi daerah melalui pembiayaan KUR. Untuk para pelaku UMKM dan kawan 102, jangan takut untuk naik kelas. Sampai jumpa di episode berikutnya.